datang ke sekolah SMK yang di sana itu sebelumnya kan minggu ya udah berapa lama jadi guru BK di sini. Alhamdulillah saya bisa jadi guru BK di SMK School itu sejak tahun 2013. Jadi ya kurang lebih tahun 5 lah. Di BK khususnya saya di sekolah dulu ada 3 kelas enggak, kelas ada 12 sama lokal ada 5 ya. Selama jadi guru BK gitu ya, kan selalu tahu suka dukanya gimana tuh? Banyak Duka, banget. sama senang. Kalau dibilang suka duka ya pasti cerita mah pasti ada ya. Namanya saya sendiri pun pasti di luar masalah di sekolah kan punya juga pasti kan masalah pribadi. Nah itu sih bagaimana kita aja manajemen buat nge-flash. Oh iya besok nih udah waktunya kerja gitu ya udah kerja ya harus udah profesional, yang di rumah ada kendala atau apa ya harus kita fokus sama kegiatan yang ada di sekolah. Terus namanya suka ya pasti lebih banyak sukanya karena memang kalau di guru BK ini kita ada naungannya yaitu musyawarah guru dunia Panseli ini. Jadi Kota Tangerang ini kita terkoneksi dalam satu grup. Jadi seluruh SMK dan SMA ada satu naungannya yaitu FGBK. Nah di sini ya gitu walaupun saya baru alhamdulillahnya dibantu sih sama senior contoh-contoh penanganan kasus, contoh-contoh penanganan kayak bimbingan karir, bimbingan konselingnya seperti apa gitu. Terus nanti ke depannya tujuannya anak SMK tuh bagaimana sih. Nah itu kan nanti kebanyakan kan kalau SMK langsung kerja. Nah kita fokuskan karirnya itu ke kerja. Jadi gabung juga ke grup bursa kerja yang dinaungin sama dinas dari tenaga pendidikan sama pekerjaan yang ada di Kota Tangerang. Ya di sana. Jadi di sini tuh guru BK bukan hanya bukan iya, jadi memang itu sih salah paham ya. Mungkin banyak kan siswa-siswi taunya guru BK ini kayak polisi di sekolah ya, lihat sepatu dikit warnanya beda udah ketakutan. Misalnya udah pelanggaran lalu lintas itu ntar ada yang hilang nih kalau ketemu guru BK. Nggak, anggapannya selalu seperti itu. Makanya dari saya pribadi dari dulu pun dari awal bekerja, dari awal mengajar selalu membuat anak-anak tuh merasa nyaman, pertama ya nyaman gitu. Terus apalagi kan ya umur gak beda jauh lah ya. jadi pengennya sih ngerasanya kayak temen aja gitu. Karena kan kalau dari temen biasanya sharingnya lebih terbuka kayak gitu. Nah saya sendiri pribadi ngajak nih anak-anak gitu biar kayak kalian punya kendala apa sih. Nah solusinya kan sejauh ini paling curhatnya sama teman, curhatnya sama pacar gitu ya, curhatnya di status biasanya gitu. Nah itu malah jadi dampak negatif. Nah sedangkan kan kalau curhatnya ke guru BK atau kita konsultasi sama guru BK kan lebih enak nih. Oh kita enaknya gimana ya Bu. Dan saya yakin sih memang perubahan secara cepat tuh nggak mungkin. Karena kan kalau guru BK ya ketemu juga nggak selalu setiap hari ketemu. Terus di sekolah juga nggak full 24 jam. Pasti kan memang lingkungan luar sebenarnya yang ngebentuk karakter mereka seperti ini. Makanya saya minta kalau ke anak-anak ya kalau berubah ayo coba pelan-pelan. Besok masih melanggar lagi, oke ayo coba rubah lagi. Ya pokoknya jadi sabar aja gitu. Maksudnya ya memang kuncinya pasti sabar. Terus tekun ya disiplin sih. Pokoknya ya tahu manage kapan sih nanganin anak seperti ini, kapan nanganin anak yang harus memang ditindak tegas atau yang tidak harus ditindak tegas. Sekarang untuk adiknya gimana nih peran guru BK selama 5 tahun memimpin adik-adik di kelas? Iya kali ini baru kelas 10 kesehatan. Kebetulan kalau kesehatan guru BK-nya bukan saya, Bu Wahyu. Cuma memang kita juga kadang gonta-gantian sih, maksudnya saling bantu juga kalau ada informasi-informasi.
sering ada razia ya. Gak apa-apa, cerita aja. Perannya udah sampai mana sih, kayak oh aku punya masalah gitu, guru BK-nya baik, ngasih solusi atau gimana? Sejauh ini belum ya? Ya karena ini belum konsultasi ya, memang ini kan masih baru masuk dari bulan Juli dan ini kan tadinya online. Di sini kan baru masuk Juli ya, masih emang perkenalan banget lah sama lingkungan sekolah. Tapi memang beberapa temannya juga sudah ada sih yang konsultasi. Cuman ya biasanya gitu konsultasi karena ada masalah. Ya, jadi memang kesadaran anak-anak pun masih kurang. Jadi mereka tuh nunggu ada masalah dulu nih, baru ke BK atau enggak nunggu ketangkep dulu ibaratnya gitu, baru nunggu ada kejadian yang fatal baru ketemu BK gitu. Padahal kan memang konsultasi itu sebelumnya juga boleh. Cuman paling kita by WA paling kalau informasi di grup gitu aja sih. Ibu pernah mengalami kesulitan selama pendidikan? Wah, yang paling parah tuh kemarin pas angkatan ada kelas SD. Jadi memang saya kan jujur ya, saya pribadi pun belum pernah tahu rasanya masuk rumah sakit seperti apa sih. Terus belum tahu gimana sih cara menangani orang masuk rumah sakit ya di UGD gitu ya. Di UGD tuh nggak tahu cara menanganinya. Jadi memang waktu itu kejadian ada anak kelas 11 yang nggak tahu sih izin pulang ke rumah, tapi pada saat perjalanan pulang ke sekolah, balik lagi ke sekolah itu kecelakaan. Nah patah kan kakinya itu, jadi nah sedangkan itu dibantu ya karena kan pasti yang namanya pakai seragam ya, ditelepon kan langsung sekolah gitu. Oh ditanyain ini anak sekolah mana, pasti kan yang diinfoin langsung sekolah sebelum orang tua gitu ya. Nah otomatis ya udah nih sekolah kan, saya sebagai guru BK-nya dan juga kesiswaan ada dibantu sama Bapak Asep. Nah di rumah sakit ini langsung masuk IGD kan, karena penanganannya harus cepat gitu, karena kan patah tangan ininya terus ketutup seragam kan. Yang bikin saya lebih panik lagi, ini orang tuanya harus datang, tapi kan karena kondisi di IGD kita nggak bisa tahu ya kanan kiri itu ada yang lagi sakit atau lagi yang berdarah-darah atau yang gimana kan, saya juga nggak tahu. Nah terus pada saat sampai di rumah sakit, orang tuanya pun dua-duanya tidak berani masuk ke dalam, sedangkan kan posisi anaknya perempuan ya, otomatis saya dong yang harus masuk gitu kan, nemenin. Ya udah jadinya ya udah mental ya benar-benar harus ya udah berani ke depan deh gitu, karena ya udah ditanggung jawabin juga sama orang tuanya buat mewakilin gitu, buat yuk bu gimana ya bu, saya juga panik takut ya, namanya orang trauma darah mungkin ya beda-beda, jadi lemes tuh pucet bapak ibunya. Jadi ya saya yang maju gitu, jadi bantu ke dalam, nanti bantu di ronsen karena kan kondisi patah, jadinya untuk dimiringin segala macam dibantu sama pihak keluarganya, dan kita butuh penanganan cepat ya akhirnya minta bantuan saya. Itu sih yang paling berpengalaman, karena memang di IGD saya belum pernah tuh caranya masuk IGD gimana, apa sih di rumah sakit itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua ya pasti yang paling banyak ceritanya yang memang kondisi keharmonisan keluarga sih sebenarnya. Anak nih yang paling kompleks tuh itu karena memang nggak tahu ya kalau di survei data di sekolah tuh memang tingkat keharmonisan keluarga udah jauh banget, karena memang dibanding anak yang tinggal sama bapak ibu utuh gitu ya, keluarga utuh, sama yang bercerai itu lebih banyak yang bercerai. Jadi ataupun bercerai ya bisa ya bercerai secara pisah atau bercerai meninggal gitu tuh lebih banyak yang bercerainya dibanding yang kondisi keluarganya utuh. Nah yang ketiga pasti kan kontrol lingkungan ya, pasti lingkungannya kan ya itu yang merubah karakter mereka seperti ini. Jadi ya emang itu yang jadi apa ya challenging lah buat guru BK gitu kan, atau terutama gini loh, pasti kan setiap siswa diharapkan tata tertib, mengikuti sesuai alur, lulus sesuai alur, tapi kan pada kenyataannya dari sekian seluruh siswa pasti kan ada aja nih
kendalanya di luar sekolah dan mempengaruhi kegiatan di sekolahnya, pasti ya ada, dan itu ya guru BK gitu perannya yang bantu. Untuk siswa yang tadi katakan dia mengalami trauma atau apa? Iya, trauma pasti ada ya, karena itu ya memang sih balik lagi kejadian seperti ini kan kita nggak pernah tahu kejadiannya seperti apa, gimana. Terus ini cuman memang setelah kejadian itu ya alhamdulillah sih anaknya juga jadi lebih aware dan teman-temannya juga lebih tahu, karena memang kan biasanya anak sekolah sebenarnya belum punya surat izin mengemudi kan, cuman kan emang mereka mikir udahlah nggak ada polisi gitu, naik motor aja udah mah kenceng nggak pakai helm, nah udah tuh udah cengtri atau ya boncengannya udah nggak sesuai itu semua udah dilanggar lah ya gitu. Memang kita juga sering ada jadi sering ada dari sekolah juga sosialisasi dari perlantas gitu buat sosialisasi mengemudi, karena kan anak-anak SMK kan udah mulai nih bawa motor kayak gitu. Jadi yang dibantu dari pihak luar juga. Bagaimana mengatasi jika murid itu sudah melanggar satu kali dan esok harinya melanggar lagi? Biasanya kalau di sekolah kita kan karena ada tata tertib ya, namanya ada tata tertib, ada peraturan, pasti ada sanksi. Nah, peraturan yang dilanggar pasti kan ada tata tertib dan sanksinya. Nah, contoh yang paling kecil aja deh, kaos kaki beda warna gitu kan. Misalnya tidak sesuai ketentuan seragam atau sepatu nih beda warna yang paling sering banget terjadi, atau enggak keterlambatan ya pasti nanti kita sanksi. Pertama ya pasti ada teguran, kedua mungkin ya kita akan melihat nih, ngecek misal dirazia atau enggak misal ada pendampingan dari wali kelas, dibimbing dulu, kasih tahu nih. Biasanya dari BK itu ya pasti ada konsultasi dulu dari guru BK, dari guru mapelnya, dari guru walas, kan biasanya yang nemuin setiap hari mereka ini salah nih melakukan pelanggaran, ya itu pasti kan guru-gurunya gitu kan. Nah biasanya kalau dari BK ya kalau memang sudah bentuk sanksi atau pelanggarannya fatal ya memang pasti akan diturunkan surat peringatan, yaitu bertahap, surat peringatan 1, 2, 3 dan nanti ada surat perjanjian dengan orang tua ya. Kalau misalnya sampai surat perjanjian pun tidak bisa diajak bekerja sama, yang terakhir ya kita kembalikan ke pihak orang tua. Jadi memang bisa dikeluarkan. Memang udah pernah ada yang Wah sudah banyak. Ya karena memang pasti setiap tahun ya pasti ada aja gitu. Jadi gini loh, kalau di pihak kami sekolah gitu ya. Kalau di SMK Business School ini memang lebih ya kan udah balik lagi ya, sekarang kan tingkat kelulusan itu udah dikembalikan ke pihak sekolah. Dari provinsi ini keputusan lulus tidak lulus itu semua dari sekolah. Nah sekolah ini berarti kan mengacu pada peraturan. Peraturannya kan paling poin pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu minimal 90% lah masuk. Nah ini ada siswa yang tidak mencapai 90% masuk, ya otomatis kan akan membebani dia nih kalau pada saat nanti keputusan kelulusan. Jadi ya kita harus tindak tegas ini mau lanjut atau tidak. Jadi kalau memang misalkan sudah tidak lanjut, biasanya sih memang keputusan tidak lanjut ini atas izin orang tua. Jadi kita pasti minta surat pernyataan orang tuanya dulu gitu. Jadi ada wali lah seenggaknya yang ngasih kabar kalau memang dia sudah tidak mau melanjutkan. Jadi nggak asal kita putuskan atau gimana. Jadi ya memang paling fatal gitu, dikeluarkan, dikembalikan ke pihak orang tua atau wali. Kalau memang pihak orang tua dan walinya sudah mengiyakan, karena kan memang anaknya juga sudah tidak mau mengikuti peraturan di sekolah nih, dari kebanyakan kan nggak mau sekolah, males atau segala macam, udah ada pergaulan segala macam lah, udah macam-macam gitu. Ya karena anaknya nggak mau, orang tuanya pun sudah tidak mau, ya kita juga tidak bisa memaksa. Jadi ya kita kembalikan ke orang tua. Ya udah nggak apa-apa, nanya lagi aja. Selama kan itu kan maksudnya itu baru lagi ya, Iya. baru online Oh, ya. iya. Kalau pas selama online itu
terlalu kesulitan atau gimana Kak? Nah, memang buat ngontrol iya kendalanya memang pas pada saat online ya otomatis semua pasti ada kendala ya. Dari segi tatap muka saya aja tadinya apal satu siswa hampir satu sekolah ini saya hafal gitu, gerak-gerik mereka tuh kelihatan gitu ya. Di guru BK itu udah ketahuan gitu, pas online waduh ini anaknya yang mana gitu kan, bentuknya seperti apa, kendalanya gimana, kan kita terputus tuh, tidak tahu ya. Memang jadi struggle juga buat guru BK, kita nggak tahu ini kondisinya seperti apa. Nah tapi ya mau nggak mau gimana ya, kemarin itu ya kalau memang butuh tindak lanjut yang lebih pasti lagi ya mau nggak mau saya turun tangan samperin ke rumah. Itu ada kegiatan home visit, jadi memang pihak guru disuruh sama sekolah gitu ya, guru BK sama wali kelas atau guru ketua prodinya jurusannya itu kita home visit ke rumah, kita lihat keadaan rumah. Ya otomatis pada saat kemarin pandemi ya perangnya sama virus juga ya otomatis ya ngeliat kondisi kesehatan juga ini juga, cuman ya mau nggak mau kita kan biar tahu ya kondisi anaknya ini seperti apa, kendalanya di mana, ya otomatis ya harus kita datengin ke rumah gitu. Jadi kalau memang dipikir mungkin guru BK lebih banyak di sekolah, itu bohong banget, karena memang kita lebih banyak home visit ke rumah, karena kan banyak juga siswa-siswa yang terputus tuh sekolah karena kendala biaya segala macam, kesehatan, kondisi ya mental pasti kan berantakan juga, apalagi online ya, itu kan nggak kekontrol tuh dari sekolah, apalagi kebanyakan kan orang tua nggak tahu anaknya itu sebenarnya main HP apa enggak gitu, lagi ngerjain tugas atau enggak gitu, kelihatannya enggak kok bu anak saya tiap hari main handphone minta pulsa, tapi pada saat kenyataan dia ujian mah enggak gitu. Ya paling itu, cuman ya alhamdulillahnya pada saat COVID kemarin itu sudah 2 tahun itu dibantu sama keputusan pendidikan juga, jadi mau nggak mau kondisi seperti apapun anaknya harus dinaikkan gitu. Jadi memang iya jadi ya alhamdulillah kalau saya sebagai guru BK ya alhamdulillah anak-anak saya spesial lah ibaratnya gitu ya, dikasih tiket tiket gampangnya gitu untuk naik kelas. Biasanya kan itu jadi penilaian, tapi pada saat COVID ya udah kita bantu karena memang dari dinas pendidikannya pun tidak boleh tidak ada yang tidak dinaikkan pada saat pandemi. Cuman emang kalau sekarang sudah berlaku kembali ke awal. Jadi ya mau gimana pun pasti kita ngikutin peraturan di atas sih, maksudnya arahannya seperti apa. Jadi baru mulai online Baru mulai offline full itu 100% di bulan Juli. Sebelumnya online tapi masih separuh-separuh, belum full. Sekarang udah full, satu kelas sudah boleh masuk, kegiatan pun sudah mulai dilakukan kayak ekskul, kegiatan di luar sekolah sudah mulai. Selama ibu jadi guru BK, itu ibu juga pengen jadi wali kelas atau enggak? Kalau guru BK khusus tidak boleh memegang wali kelas, ke jurusan nggak boleh. Jadi hanya paling nambah di guru mapel. Kebetulan ada saya juga bantu di guru mapel. Tapi kalau guru BK memang tidak boleh jadi wali kelas karena kita menaungi wali kelas seluruh kelas. Gitu. Selama dari bulan Juli ini kan offline, ke sini ada nggak sih kasus yang menurut ibu tuh paling sulit gitu di anak-anak? Paling sulit ya terutama ini kan back to normal ya ibaratnya, ya back to normal ya secara, jadi gini sebenarnya guru BK itu ya bukan, saya bilang di awal bukan polisi sekolah yang menjudge ini anak bandel nih, anak nakal nih, anak harus keluar kayak gitu. Tapi dimana kita di sini jadi harus tahu oh guru BK ini sebagai pendamping terakhir anak-anak setelah wali kelas tidak sanggup, guru mapel tidak sanggup, dan kaprodi tidak sanggup, otomatis kan kita nih yang harus membela. Nah, struggle ya kebanyakan kemarin back to normal ini kan pembiasaannya. Kemarin tuh sekolah online yang ya udahlah ngerjain siang dikit nggak apa-apa, masih tiduran sambil di rumah kayak gitu-gitu. Nah sekarang harus masuk lagi ke sekolah, ya ada aja yang tiba-tiba seragamnya lupa,
Bu saya seragamnya beda lah, kan ini hari Jumat misal dia beda seragam itu ada aja. Terus yang kedua, pembiasaan mereka yang sudah saya belajar ya 21 hari pembiasaan itu udah dilakukan pasti jadi kegiatan, maksudnya udah habit lah, jadi kebiasaannya dia gitu. Nah ini kan kemarin mereka jam tidurnya udah nggak normal tuh. Yang biasanya sekolah ya udah jam 10 udah tidur nih, besok bangun pagi masuk sekolah. Karena merasa nggak sekolah, nggak datang ke sekolahan, ya udahlah tidur malam gitu. Nah yang struggle kemarin banyak, ya terutama yang laki-laki ya, siswa laki-laki itu kebanyakan mereka yang sudah terbiasa begadang. Jadi biasa tidur tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi, otomatis ke sekolah terlambat gitu. Jadi ya dia baru bisa tidur jam 3 karena udah kegiatannya dia tuh 2 tahun sebelumnya dia seperti itu. Udah rusak lah jam tidurnya, udah insomnia segala macam. Jadi ya saya bisa tidur cuma di jam 3 atau jam 4. Nah ngerubah itu lagi pasti kan butuh waktu. Nah itu sih yang kendala sejauh ini yang paling berat. Jadi emang ya ada banyak sih ya terutama kan memang kalau di anak-anak yang sekarang nih untuk kegiatan di luar rumah itu jarang. Jadi dibilang untuk main keluar, main jauh kayak gini-gini itu jarang. Lebih banyak kendalanya ya di gadget. Karena memang ya Bu saya di rumah doang kok, iya di rumah doang, di kamar doang. Tapi sampai jam 4 pagi gitu, main game gitu. Ya udah kendalanya di situ live, ya kayak gitu-gitulah, ada sosial media segala macam. Itu mereka udah lakukan di rumah sekitar. Jadi sebenarnya mainnya nggak kayak mungkin kalau kegiatan anak-anak zaman dulu pergi kemana gitu ya, main jauh gitu, pulang-pulang. Nah ini di rumah tapi main HP terus gitu. Jadi di sekolah pun ya udah otomatis udah lelah, udah ngantuk. Itu sih yang paling banyak. Tapi banyak siswa yang seperti itu, solusi ibu bagaimana terhadap siswa? Iya kita konsultasi sih biasanya pelan-pelan. Ya udah yuk coba deh, yuk datang dulu deh pagi, datang dulu yuk kita ya terutama pendekatannya sih, pendekatan lebih ke ibadah. Ayo nih pastikan bangun pagi ya. Ayolah nih jangan ditinggalin sholat subuhnya. Maksudnya datang ke sekolah. Ya udah kita emang ada pembiasaan untuk tadarus nih, ada tadarus dulu gitu. Terus ya sholat zuhur ya gitu-gitu sih yang lebih sering diingetin pendekatannya secara agamis. Kalau memang agamis nggak mempan juga ya kita pasti nanti ada konsultasi sama pihak orang tua, wali kelas gitu. Jadi memang benar-benar harus beriringan banget sih antara pihak sekolah sama orang tua gitu. Karena kalau cuma minta anaknya di sekolah benar ya di rumahnya udah berantakan, kita susah berat gitu. Kadang kan ada orang tua yang nggak kooperatif. Nah, kebanyakan memang ya gitu, karena kooperatifnya kan nggak kooperatif ini kan banyak faktornya ya, bisa dari ekonomi, bisa dari keharmonisan keluarga, bisa dari ya segala macam lah. Orang tua itu kan kooperatif atau tidak. Panduk dari mana nggak? Hah? Panduk? Ya ini Oh iya. Jadi ngapain? Mau nanya Oh iya. nggak apa-apa ngomong aja. Kan selama sekolah di sini ada kendala nggak gitu, kan atau apa gitu, kendala dalam Kegiatan sekolahnya, terus yang berhubungan dengan guru BK gitu, misalnya kayak datang terlambat sering atau enggak gitu. Kadang kan kayak kalau biasanya Iya. datang terlambat kan suka di Iya, ada sanksi kegiatan. Ini enggak sih. Siswanya baik ya. Ya gitu, tapi ya kalau di sekolah kan SMK banyak targetnya kan kerja. Ya pasti nanti kalau saya kan berhubungnya saya memegang di kelas 12 itu memang banyak apa yang ini calon-calon alumni pengen mau lanjut kerja ataupun misal ada yang mau lanjut kuliah, itu juga bisa konsultasi ke BK. Dan biasanya anak-anak yang baik-baik ini nanti konsulnya pas kelas 3 gitu. Jadi merasa kelas 1 ini kelas 2 aku tidak apa-apa, aku diam-diam aja, aku alim gitu. Merasa ada yang harus dikonsultasikan ke BK, jadi ya nanti nunggu kelas 3 deh baru nih, Bu saya mau lulus mau kerja atau saya mau lulus mau kuliah, beda gitu. Tapi biasanya kalau kelas 10 ya
kita nanya paling kehadiran nih masuk apa enggak, terus ada kegiatan sekolah ikut apa enggak gitu aja sih ya. Selama dari bulan Juli sampai sekarang Desember ada kegiatan sekolah keluar atau gimana? Kemarin tuh terakhir mungkin yang kelas 11. Assalamualaikum. Salam. Terus ibu mau ngambil piala disuruh pasang. Oh iya. Kegiatan sih kemarin kakak kelasnya yang terakhir itu persami ada pramuka. Sudah perhatikan mungkin ekskul, PMR itu udah ada. Cuman memang kalau ini belum ada. Terakhir kemarin paling kegiatan biasa kayak memperingati Maulid kayak gitu aja sih. Terus kegiatan memperingati hari guru, acara kayak gitu aja sih yang baru kita laksanakan. Emang kalau untuk kegiatan keluar kota, perjalanan jauh itu masih dari sekolah pun masih belum mengizinkan sih. Masih karena kan ini kan ibaratnya kita masih kembali ke normal lagi nih. Otomatis kan dari segala aspek pasti dipikirkan kan, dari ekonomi, sosial mereka juga dipikirkan matang-matang. Siswa lulusan sini berapa persen siswanya yang kuliah, berapa persen siswanya yang udah kerja sama konsultasi ke guru BK? Iya, kalau memang yang konsultasi memang karena kita target SMK. Kalau sebenarnya menurut data dari alumni itu yang terakhir dikumpulkan itu hampir 40% bekerja. Nah, untuk yang kuliah memang sedikit, itu hanya 10%. Nah, sisanya itu ada yang berwirausaha ataupun ada yang belum melanjutkan ke tiga-tiganya ini. Ada yang memang masih, ya mungkin ada juga yang datanya belum nyampe ke sekolah, tapi memang sebenarnya sih kalau dilihat kegiatannya mereka sebenarnya sudah bekerja. Cuman mereka tidak bekerja di bidang yang tercatat atau sesuai dengan jurusan gitu. Jadi ibu saya cuma COD doang, padahal itu bekerja gitu ya, menghasilkan uang gitu. Jadi mereka mikirnya saya nggak kerja bu, di rumah aja, tapi saya sering COD-an. Ya mereka nggak tahu kalau itu bekerja gitu. Jadi ya banyak kan kalau untuk SMK ini lulusannya ya lebih ke bekerja berwirausaha. Tapi kalau untuk kuliah paling ada 10% dari total jumlah siswa. Udah. Nanya ini dulu mungkin kelas berapa, dari kelas berapa? Kelas 10 keperawatan. Ya 10 keperawatan. Ini namanya siapa? Julia, satu lagi? Ika. Ya. Jadi 10 kesehatan. Kalau kesehatan memang lebih banyak bimbingannya dari guru prodi kesehatannya sih. Di sini ada berapa jurusan? Ada 4, jadi kita ada multimedia, ada OTKP, perkantoran, akuntansi, dan juga keperawatan. Ya. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktunya. Ya. Kita Iya. Take care. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.